Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau membahas satu kisah tragis dari Inggris yang memakan korban seorang wanita trans berkulit hitam. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. The last time he messaged me, he pretty much told me to never talk to him again. The day that he probably died, I was going to call him. I was hovering over his number and I didn't press it. I regret that. Yeah. Jessie McDonald merupakan murid berprestasi di sekolahnya baik dalam bidang akademi dan juga di olahraga. Dia adalah pemain tenis berbakat dan berlatih untuk karir profesionalnya, namun diganggu cedera yang akhirnya harus mengakhiri mimpinya menjadi atlet profesional. Karena itu, dia menjadi lepas kendali dan tidak fokus terhadap sekolahnya. Dan kebiasaan minumnya pun menjadi semakin parah. Akhirnya di tahun 2014, Jessie memutuskan drop out dari universitas dan dia memulai awal hidup yang baru, pindah ke sebuah pavilion hotel tepat di ujung jalur penerbangan Bandara Heathrow di London. Alih-alih mencari pekerjaan yang umum dan konvensional, dia memilih mencari uang melalui dark web. Dia mendirikan bisnis perdagangan obat terlarang yang tampilannya memudahkan pelanggannya dan juga melakukan trading Bitcoin. Seluruh hidupnya berputar di sekitar dunia maya. Bahkan dia bertemu dengan pacarnya juga di sebuah aplikasi kencan, yaitu seorang gadis berusia 17 tahun bernama Natalia Darkowska. Natalia begitu terpesona dengan Jessie yang usianya jauh lebih tua dan rela melakukan apa saja untuk pacarnya itu. Saat itu mereka baru saja kembali dari liburan akhir pekan mereka di Wiltshire. Dia mengklaim mereka menghabiskan sepanjang malam melakukan hubungan intim dan setelah itu berkendara menuju ke rumahnya. Namun di tanggal 12 Maret 2018, hanya 40 menit setelah tiba di hotelnya, Jessie masuk ke situs Web Swingers, di mana dia berencana mencari orang untuk melakukan hubungan intim yang lebih menantang. Setelah menemukan orangnya, dia melakukan perjalanan ke rumahnya Naomi di London Barat yang berjarak sekitar 1 jam dari rumahnya. Dia menghabiskan waktu di rumah itu selama 3 hari sebelum akhirnya kembali lagi ke kamar hotelnya yang kecil. Dan selama periode waktu itu, Jessie terus tidak menanggapi panggilan telepon dari pacarnya. Naomi adalah seorang wanita transgender yang mempunyai nama asli Mohamed Hersi. Dia lahir pada tanggal 15 Oktober 1981. Namun, adik perempuan dari Naomi mengatakan kalau dia tidak pernah mengenal sisi kakaknya sebagai Naomi karena tidak pernah melihat secara langsung. Naomi adalah bungsu keempat dalam 11 bersaudara yang tumbuh dalam keluarga Muslim Somalia. Naomi tidak pernah meminta adiknya untuk memanggilnya dengan nama barunya itu. Adiknya mengatakan kalau mungkin ada beberapa hal yang tidak ingin kakaknya katakan kepadanya. Yang dia tahu hanyalah Naomi sempat kesulitan untuk mempertahankan pekerjaannya karena adanya masalah diskriminasi. Dan hal itu membuatnya menjadi sangat kecewa dan melarikan dirinya dengan menggunakan obat-obat terlarang. Dan sejak itu, Naomi mulai jarang menghubungi keluarganya dan makin menjaga jarak. Terakhir kali Naomi mengirimkan pesan ke adiknya, dia hanya mengatakan kalau dia tidak akan pernah menghubunginya lagi. Dan adiknya itu menyesal karena tidak berinisiatif untuk menelpon kakaknya terlebih dahulu. Suatu hari polisi menerima telepon dari ibunya Jessie. Dia mengatakan kalau putranya habis disekap berhari-hari dan telah menyakiti pelaku karena pembelaan diri. Polisi mencoba untuk menghubungi Jessie untuk memeriksa keadaannya. Jessie mengatakan kalau dia baru saja menjalani minggu yang sulit dan dia tidak bermaksud menghabisi nyawanya seseorang. Namun dia menolak untuk menjelaskan lebih lanjut dan berjanji akan menelpon kembali. Di tanggal 18 November 2018, petugas menerima telepon lagi namun kali ini dari manajer tempat hotel Jessie menginap. Dia bersikeras mengatakan kalau dia telah diberitahu Jessie telah menghabisi nyawanya seseorang. Petugas melakukan pemeriksaan ke kamar hotel
dan mereka menemukan tubuh Naomi yang sudah tak bernyawa di kamar mandi dan dia dinyatakan telah meninggal beberapa waktu lamanya. Dia ditemukan dalam keadaan setengah telanjang, sebagian ditutupi oleh permadani di lantai kamar mandi yang penuh dengan genangan darah. Dan juga ditemukan sebilah pisau di area kamar mandi yang diyakini adalah senjata yang digunakan dalam aksi pembunuhan itu. Sejak penangkapannya, Jesse bersikeras kalau apa yang dilakukannya hanyalah pembelaan diri saja. Dia mengaku begitu sampai di rumahnya Naomi, dia diberikan jus jeruk yang katanya sudah dimasukkan rape drug, yaitu obat yang bisa melumpuhkan seseorang sehingga membuat orang itu rentan terhadap serangan seksual. Dan setelah itu dia kehilangan kesadarannya. Namun saat petugas melakukan tes toksikologi, tidak ditemukan adanya obat itu dalam sistem tubuhnya. Lanjutnya dia mengatakan kalau dia ditahan di rumahnya Naomi selama 2 hari, terus-menerus dipaksa memakai obat terlarang dan kemudian diperkosa. Tetapi polisi mendapatkan rekaman CCTV yang menunjukkan Jesse dan Naomi pergi berbelanja makanan dan tidak sekalipun Jesse berusaha untuk melarikan diri atau meminta pertolongan dari orang lain. Jesse juga dipaksa untuk menggunakan syabu, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya sebelumnya. Namun sekali lagi dari hasil tes, ketahuan kalau dia sudah menggunakan syabu dari 4 bulan sebelumnya. Jesse juga mengatakan di tanggal 15 Maret itu Naomi meminta uang kepadanya untuk membeli obat terlarang. Sehingga mereka berdua pergi ke kamar hotel Jesse dan mengambil uang 80 pound sterling atau sekitar 1,5 juta rupiah. Sebelum akhirnya kembali lagi ke rumahnya Naomi. Bahkan di hotel itu, Jesse sempat terekam dalam CCTV kalau membuatkan minuman untuk Naomi dan dirinya. Dan dia mengatakan kepada polisi kalau dia tidak dapat lepas dari Naomi dan terus berada dalam kekuasaannya. Sementara Natalia menolak untuk menjawab semua pertanyaan apapun dari polisi, Jesse sangat terbuka dengan ceritanya. Dia kemudian memberitahu petugas kalau dia bertindak hanya untuk membela diri ketika Naomi tiba-tiba menyerangnya. Namun petugas meyakini kalau Jesse dan Naomi mulai berkelahi. Jesse kemudian mengambil botol bir dan memukulkannya ke wajahnya Naomi. Dan dalam melakukan aksinya itu, dia dibantu oleh kekasihnya yang dimintanya untuk membantunya membersihkan ruangan yang terdapat noda darah di seluruh dinding dan lantai. Dan Natalie melakukannya selama lebih dari 8 jam. Di tanggal 16 Maret 2018, Jesse mengirimkan pesan ke Natalie mengatakan kalau dia adalah seorang idiot tetapi tidak sedang berselingkuh. Dia tertipu dan terlibat perkelahian karena obat terlarang. Jesse mengatakan kepada Natalie kalau Naomi adalah seorang pria berkulit hitam besar yang juga adalah pengedar obat terlarang. Dan dia tergeletak di lantai kamar mandinya dalam keadaan tidak sadar. Dan di tanggal 17 Maret, Natalie terlihat dari rekaman CCTV memasuki area hotel. Dia juga terlihat keluar dari situ dan pergi membeli alat pembersih dan kembali lagi ke hotel. Ahli patologis juga membantah pernyataan Jesse di mana yang dilakukannya itu adalah pembelaan diri saja. Karena tidak ditemukannya adanya luka dari bertahan hidup dari tubuhnya. Lanjutnya Naomi menderita 29 luka di bagian muka dan di lehernya dan ada 11 luka tusukan di tubuhnya dengan 7 bagian di dadanya dengan kedalaman hingga 9 cm. Karena parahnya luka di tubuh Naomi, penyelidik menyimpulkan kalau ini bukanlah aksi pembelaan diri, melainkan karena kemarahan. Polisi mendapatkan cukup bukti untuk mendakwa Jesse dan Natalia dengan pembunuhan. Namun di pengadilan, di depan keluarga dan teman Naomi, kedua terdakwa mengaku tidak bersalah. Dan selama persidangan mereka, saudara perempuan Naomi merasa ngeri tentang perilaku pasangan itu di pengadilan. Selama tampil di sana, Jesse menyeringai, bermain dengan rambutnya Natalie dan memeluknya. Dan dalam persidangan itu, juri ditunjukkan video wawancara yang direkam oleh polisi. Di situ Jesse menyebutkan kalau dirinya ketakutan terkena HIV. Juri menyimpulkan motif yang kemungkinan penyebab dari peristiwa itu adalah kemarahan yang diakibatkan karena Jesse mengetahui Naomi positif terkena HIV. Yang tidak dia ketahui adalah Naomi rutin meminum obatnya sehingga penyakitnya menjadi tidak bisa menular. Juri melihat banyak kebohongan dalam kesaksian Jesse. Mereka berunding selama 17 jam dan memutuskan untuk menghukumnya dengan pembunuhan. Di tanggal 21 Oktober 2018, setelah menjalani 6 minggu persidangan, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimum 20 tahun.
Setelah dijatuhi hukuman, terlihat Jessie menangis dan membungkuk dengan kepala di tangannya sebelum memeluk pacarnya. Sedangkan Natalia dihukum karena memutarbalikkan fakta dan hanya diberikan hukuman percobaan 150 jam pelayanan masyarakat. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!